Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suara. Udah. Baik, saya sama Zenden ini akan mempresentasikan tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Pengertian hukum Newton. Hukum-hukum Newton adalah hukum yang mengatur tentang gerak. Hukum gerak Newton itu sendiri merupakan hukum yang fundamental. Pertama, hukum ini tidak dapat dibuktikan dari prinsip-prinsip lain. Kedua, hukum ini memungkinkan kita agar dapat memahami jenis gerak yang paling umum yang merupakan dasar mekanika klasik. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Ketiga, hukum gerak ini pertama dirangkum oleh Isaac Newton dalam karyanya Filosofi Naturalis Principia Mathematica, pertama kali diterbitkan pada 5 Juli 1687. Hukum 1 Newton. Bunyi hukum 1 Newton. Jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan benda bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak beraturan. Hukum Newton pertama sebagai hukum kelembaban. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa sebuah benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap diam atau akan terus bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda itu. Selanjutnya, hukum 2 Newton yang akan disampaikan oleh Zenden. Ya, selanjutnya hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya itu, searah dengan gaya itu, dan berbandingan terbalik dengan massa benda tersebut. Selanjutnya, gaya, massa, dan hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton menetapkan hubungan antara besaran dinamika gaya dan massa dan besaran kinematika percepatan, kecepatan, dan perpindahan. Selanjutnya, hukum Newton 3. Hukum 3 Newton tentang gerak menyatakan bahwa bila suatu benda melakukan gaya pada benda lainnya, maka akan menimbulkan gaya yang besarnya sama dengan arah yang berlawanan. Kesimpulannya, hukum Newton adalah hukum yang mengatur tentang gerak. Kedua hukum 1 Newton berbunyi jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam, dan benda gerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Terus hukum Newton 2 berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbandingan lurus dengan besar gaya itu dan berbandingan terbalik dengan massa benda itu. Kesimpulan hukum Newton ketiga berbunyi bila suatu benda melakukan gaya pada benda lainnya, maka akan menimbulkan gaya yang besarnya sama dengan arah yang berlawanan. Terima kasih. Selanjutnya, bila ada yang bertanya, maka dipersilakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, A. Mangga, Mam. Tadi itu apa tadi? Slide-nya mana? PowerPoint-nya yang hukum Newton yang pertama tadi. Nah, izin bertanya, A. Nah, kan di sana hukum Newton yang pertama berbunyi jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka benda diam akan tetap diam, dan benda bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Itu maksudnya contohnya kayak gimana? Jadi begini, itu kan jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka benda diam akan tetap diam. Jadi contoh ada kamu pegang gelas, contoh Mam. Kamu posisinya di situ. Kalau posisinya tetap di situ berarti benda itu nggak berubah, sama dengan nol. Beda dengan di sini ada lagi akan tetap diam, dan benda bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, kamu pindahkan secara beraturan, benda itu akan beraturan kecuali kalau dilempar. Nah, itu contoh hukum Newton 1. Itu, Mam. Terima kasih. Iya, A. Terima kasih. Hakim, Ya, izin bertanya boleh? Tes suaraan ning Pak. mau tanya apa? Gini apa manfaat setelah kita mempelajari apa namanya tuh yang di Newton tuh? Manfaatnya buat kita apa di kehidupan sehari-hari itu? Tolong contohkan.
Baik, saya coba jawab. Manfaatnya untuk mengetahui mengapa bisa benda itu ketika diberi gaya akan bergerak, sedangkan dia tidak akan bergerak ketika tidak mendapatkan gaya. Itu satu. Mungkin Zenden bisa nambahin. Udah cukup ya, itu benar. Halo, ini ada suaranya nggak? Putus-putus, lancar. Sinyal dari sananya mungkin. Izin bertanya, Silakan. di setiap hukum Newton kan pasti ada rumusnya ya. Apalagi di situ hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, di setiap hukum Newton itu pasti berbeda rumusnya. Tolong sebutkan dan jelaskan ketiga rumus tersebut. Terima kasih. Baik, saya jawab. Memang ada rumus di dalam bunyi hukum Newton. Salah satunya adalah A sama dengan F dibagi M, di mana F itu adalah gaya, satuannya Newton, M itu massa, satuannya kilogram, dan A itu percepatan, satuannya meter per sekon. Contoh, saya bikin contoh soal ini ada. Contoh soal. Mobil-mobilan bermassa 2 kg. Diam di atas lantai licin. Kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan? Kan itu jelas diketahui masanya itu M, itu 2 kg. Sedangkan A yang tadi saya sebutkan itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon. A-nya adalah 10 meter per sekon. Yang ditanya itu adalah F, gaya. Rumusnya itu kan percepatan sama dengan gaya per percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Itu rumusnya. Nah, kalau ditanya gaya, berarti rumusnya massa dikali percepatan. Jadi 2 kg dikali 10 meter per sekon, hasilnya 20. Lah, F itu kan gaya, berarti kan satuannya Newton. Berarti 20 Newton. Tuh. Itu salah satu contoh rumus hukum Newton. Itu saya ambil dari hukum Newton 2. Gitu, Midi.
Ya, makasih atas jawabannya. Tapi itu kan hukum Newton 2. Di sini dimintanya ketiga dari rumus hukum Newton sama contoh ketiga rumus tersebut. Berarti kan tadi udah itu hukum Newton berapa? 2. Nah, berarti tinggal hukum Newton 1 sama 3. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Midi. Eh, Hukum Newton 1 bunyinya itu jika sultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka benda diam akan tetap diam. Dan benda bergerak lurus peraturan dengan tetap gerak lurus peraturannya. Contoh soalnya itu sediakan alat antara lain kelereng, kertas, dan meja. Terus letakkan kelereng di atas kertas pada meja yang mendatar hingga keadaan kelereng diam. Tarik kertas dengan mendadak atau sentakan. Ulangi langkah, tetapi kertas ditarik perlahan-lahan. Kemudian hentikan kertas tersebut secara mendadak. Amati yang terjadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sembari menunggu jawaban yang satu lagi, izin bertanya, nama saya Hamdan. Untuk penerapan dari hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari itu gimana ya? Hukum Newton 1, 2, dan 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Hamdan. Saya jawab dulu. Untuk yang contoh penerapan yang hukum Newton 1, itu contohnya ketika contoh Hamdan naik mobil yang bergerak cepat, lalu tiba-tiba direm, maka kan penumpang di kursi mobil akan otomatis terdorong ke depan. Sebaliknya, saat mobil berjalan pelan, lalu tiba-tiba digas mendadak, maka penumpang di kursi mobil dalamnya akan terdorong ke arah belakang. Itu contoh penerapan hukum Newton 1. Untuk yang penerapan di hukum Newton 2, itu contohnya, contoh ya, Hamdan mencoba melempar batu secara vertikal ke atas. Pada awalnya, batu akan melaju dengan kecepatan konstan ke atas. Kemudian, akan melambat dan berhenti karena adanya gaya gravitasi. Batu itu akan turun ke permukaan bumi dengan kecepatan dari massa batu ditambah dengan gaya gravitasi yang mempengaruhi percepatan geraknya. Itu yang hukum Newton 2. Yang untuk penerapan hukum Newton 3, contoh Hamdan memukul paku dengan palu, maka palu sebagai benda yang memberi gaya aksi dan menghasilkan gaya dari paku yang merupakan gaya reaksi dari pemukulan melalui palu tersebut. Tuh, itu contoh penerapan hukum Newton 1, 2, 3 dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya izin menjawab yang pertanyaan MIDI yang tentang hukum Newton 3. Contohnya, ketika seorang mendayung perahu, pada waktu mengayunkan dayung, pendayung mendorong air ke belakang, itu namanya aksi. Sebagai reaksi, air memberi gaya pada dayung ke depan sehingga perahu bergerak ke depan. Secara matematis, hukum 3 Newton ditulis sebagai berikut. FA sama dengan min FB, yang bisa dibaca sebagai berikut. Gaya benda A yang bekerja pada benda B sama dengan negatif gaya benda B yang bekerja pada benda A. Seperti itu. Terima kasih, Mindi. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Azandan sama Hakim.
Ayo, Dedek. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok 2. Kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, Tati Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.